Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester 1, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah sehingga kita bisa mencintai Al-Quran. Baik, untuk mengawali kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita pahami adalah skema materinya. Skema materi itu meyakini kitab-kitab Allah sehingga kita bisa mencintai Al-Quran. Nanti akan memunculkan, yaitu kita yakin terhadap Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, dari kita mencintai kitab-kitab Allah, maka nanti akan memunculkan dua hal. Yang pertama, apabila kita mencintai atau meyakini, beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, anak-anak bisa dengan mengetahui atau diketahui sejarahnya saja dan diyakini kebenarannya cukup. Kalau dengan Al-Quran itu harus diketahui sejarahnya, diyakini kebenarannya, dibaca, dipahami, dan dipedomani isinya. Nah, dari dua hal ini maka akan memunculkan sikap mulia, yaitu toleransi, menghargai agama lain. Kemudian kalau dengan Al-Quran, sikap mulia yang muncul adalah mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin amal sholih, dan menjauhi maksiat. Kemudian kita pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian dengan kitab Allah, kita akan, itu merupakan anugerah, terutama Al-Quran, yaitu kita bisa ambil ilmu dari Al-Quran. Kemudian kita bisa ambil solusi bagi manusia untuk dari Al-Quran, membedakan hak dan batil, memanfaatkan dan ada manfaat dan ada madarat. Dan yang keempat, info keberadaan, keesaan, dan keagungan Sang Pencipta yang tadinya kita gelap untuk mendapatkan informasi tentang ketuhanan sehingga menjadi terang benderang atas Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan tentang bahwa Al-Quran sebagai penerang. Ini dasarnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Kita sekarang mempelajari macam-macam kitab. Yang pertama Taurat, artinya Taurat itu hukum atau syariat. Itu berasal dari bahasa Ibrani, diturunkan abad 12 sebelum Masehi kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Orang Muslim cukup meyakini Taurat bahwa itu adalah wahyu Allah, sebagaimana Al-Quran, walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun, bahwa dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kemudian ajaran pokoknya yang pertama adalah tentang perintah untuk mengesahkan Allah, yang kedua larangan menyembah patung berhala, yang ketiga larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, yang keenam larangan membunuh sesama manusia.
Kemudian yang ketujuh larangan berbuat zina, yang kedelapan larangan mencuri, dan yang sembilan larangan menjadi saksi palsu, dan terakhir larangan mengambil hak orang lain. Jadi cukup bagus ajarannya karena memang wahyu Allah. Macam-macam kitab selanjutnya yaitu tentang kitab Zabur, itu diturunkan dalam bahasa Kipti sekitar abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem, diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam dan untuk Bani Israel atau orang Yahudi. Orang Muslim hanya berkewajiban meyakini bahwa itu adalah wahyu Allah. Dasarnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dawuda zaburo. Ya. Kemudian ini artinya, dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ya, Quran surat Al-Isra surat nomor 17 ayat 55. Ini yang selanjutnya yaitu Injil diberikan kepada Nabi Isa dengan bahasa Suryani sehingga diberikan kepada umat Nasrani yang berada di Yerusalem sekitar abad 1 Masehi. Ini dasarnya qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberi ke kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ajaran pokoknya antara lain yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kebenaran kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil. Penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Selanjutnya macam kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, diturunkan sekitar abad 7 Masehi, kurun waktu dalam tahun 611 sampai 632 Masehi, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dan membenarkan kitab sebelumnya. Ini dasarnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, pelajaran pokok Al-Quran secara garis besar ada 5. Pertama, akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Kemudian ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Dan terakhir, tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Selesai, alhamdulillah, pelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa semangat terus belajar mempelajari Al-Quran. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.